Kinan memacu mobilnya menuju ruang pribadi mereka di klub malam yang dimiliki oleh Kelvin. Saat ia masuk, Kelvin sedang berusaha menghapus luka masa lalunya dengan alkohol. Apa yang terjadi? Kamu sudah memiliki keluarga kecil yang bahagia, apalagi kali ini yang mengacaukan hatimu. Tanya Kinan sambil duduk di sebelah Kelvin. Kamu sudah mengantar mereka pulang. Ya, dan Eliza mengkhawatirkanmu. Kirim dia pesan bahwa aku memiliki pertemuan mendadak dengan klien bisnis. Kinan mengirim pesan pada Eliza, kemudian ia menemani Kelvin minum. Di mal, aku sempat mengira telah melihat wanita itu, gumam Kelvin ketika ia setengah mabuk. Kinan, yang juga mulai mabuk, segera mendongak ke arah Kelvin dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak mungkin. Bukankah keluargamu memasukkannya ke daftar hitam? Aku juga berharap hanya salah lihat. Tengah malam, seorang sopir keluarga dipanggil untuk menjemput Kelvin yang sedang mabuk. Ketika ia masuk ke kamar, Eliza baru saja akan tertidur, namun ia terbangun lagi begitu melihat Kelvin masuk dengan wajah memerah dan langkah sempoyongan. Kau mabuk? Tanya Eliza sambil berusaha untuk duduk. Namun, sebelum ia bisa duduk, Kelvin sudah menghambur ke arahnya dan beratak berbaring tepat di atasnya. Bau alkohol sudah membuatnya pusing, apalagi ketika napas Kelvin berembus di sekitar wajahnya. Astaga! Sudah berapa banyak yang kamu minum? Seharusnya kamu bisa menolak klienmu jika memang tidak bisa minum, protes Eliza. Kelvin seperti tak mendengar keluhan Eliza. Saat wanita itu berusaha mendorong tubuhnya dari atasnya, Kelvin justru meraih pergelangan tangannya dan menguncinya di atas kepala Eliza. Apa yang kamu lakukan? Mandilah dulu. Kamu berbau alkohol dan membuatku pusing. Eliza bisa merasakan napas berat dan mata Kelvin yang bergairah. Istriku, istriku. Kelvin memanggil Eliza dengan penuh pemujaan. Tidak. Mandi dulu, kamu bau. Eliza masih berjuang menolak, namun meski mabuk, Kelvin masih memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Aku dalam suasana hati yang baik, kenangan masa lalu itu membuat hatiku sakit di sini, kata Kelvin sambil menunjuk ke dadanya. Eliza berhenti berjuang saat melihat wajah melankolis pria ini yang tidak pernah ia lihat. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Kelvin mengabaikan pertanyaan Eliza. Tangannya justru menyentuh perut datar Eliza dan mengusapnya. Mari punya bayi lagi. Aku ingin kamu melahirkan banyak anak untukku hingga kamu memiliki semakin banyak alasan untuk tidak pergi meninggalkanku dan anak-anak itu. Setelah apa yang baru saja Kelvin katakan, Eliza tahu bahwa pria ini sepertinya sedang kehilangan akal karena mabuk. Aku akan membuatkan sup mabuk untukmu sebelum kamu akan semakin melantur. Tidak. Kamu tidak boleh pergi kemanapun karena kita belum membuat anak. Setelah mengatakan hal itu, Kelvin mencium Eliza. Wanita itu semakin pusing dengan bau alkohol di napas Kelvin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan lagi dan membiarkan lelaki ini melakukan keinginannya. Setelah beberapa lama waktu yang melelahkan, pria yang penuh keringat itu berbaring di sebelah dan mendekap wanita yang kelelahan itu. Dia bergumam dalam suara yang lirih, sayang, kenapa kamu tidak pernah bilang mencintaiku? Itu membuatku merasa tidak aman. Eliza tidak bisa mendengar gumaman Kelvin karena ia tertidur begitu cepat. Hari berikutnya, ia bangun kesiangan. Sisi ranjang tempat Kelvin berada sudah kosong. Bahkan meski semalam mabuk dan bekerja keras, ia masih memiliki kebiasaan bangun pagi yang tidak bisa diganggu-gugat, gumam Eliza. Setelah mandi singkat, Eliza meraih ponselnya. Ia baru mendapatkan pesan dari wanita bernama Laura yang semalam ia kirimi pesan dari nomor telepon yang ada di kartu nama untuk meminta nomor rekening. Wanita itu memberikan nomor rekening, dan Eliza segera mengirim uang yang kemarin sempat ia pinjam. Eliza, terima kasih, aku sudah mengirim uangnya. Laura, lain kali jika memiliki waktu luang, maukah kamu mentraktirku makan?
Membaca pesan itu, Eliza berpikir dengan waktu yang cukup lama. Sebenarnya, ia tidak terlalu suka dekat dengan orang asing, namun akan tidak enak jika ia menolak tawaran dari orang yang sudah membantunya, jadi dia hanya mengirim jawaban, "Baik." Ia baru saja akan menaruh kembali ponselnya ketika mendapatkan panggilan dari Carissa. "Eliza, temani aku siang ini." "Untuk apa?" "Kamu akan tahu nanti, tolong temani aku, ya. Aku akan mentraktirmu makan siang." "Baiklah." Setelah menutup telepon, Eliza turun ke bawah. Semua orang sudah sarapan lebih dulu tanpa menunggunya yang bangun kesiangan. "Kami menyisakan makanan untukmu. Duduklah, Diana akan memanaskan makanannya untukmu," kata Lily menghampiri Eliza. "Terima kasih, maaf merepotkan." Eliza tersenyum tipis dengan wajahnya yang memerah karena malu. Sebagai menantu di rumah ini, ia justru bangun kesiangan. "Tidak repot sama sekali," sahut Diana. "Aku dengar, kemarin malam Kelvin pulang dengan mabuk berat. Lain kali jangan terlalu lemah padanya, kamu harus memberinya pelajaran. Jangan khawatir, bahkan jika kamu memukul kepalanya, aku akan berada di pihakmu." Eliza menunduk malu. "Jika nenek tahu aku bahkan tidak bisa memarahi Kelvin dan justru bercinta dengannya semalaman. Entah apa yang akan dipikirkan oleh nenek." Diana mengantarkan sup daging dan nasi hangat untuk Eliza. Wanita itu kemudian memakannya dengan perlahan, sementara Lily duduk di depannya sambil merangkai bunga di vas. "Efrain masih terlalu kecil." "Hah?" Eliza mendongak untuk melihat Lily yang baru saja mengatakan sesuatu yang ambigu. "Bisakah kamu menunda untuk memberinya adik untuk 1 tahun? Ia baru saja bersatu dengan kedua orang tuanya, aku takut ia akan cemburu pada adiknya nanti jika perhatian kalian teralihkan untuk merawat adiknya." "Tidak akan ada yang berubah bahkan meski nanti adik Efrain lahir," sahut Kelvin yang baru saja masuk ke rumah setelah berolahraga. "Kami akan tetap menyayangi Efrain dengan kasih sayang yang setara. Tapi aku rasa nenek benar, mari berikan perhatian lebih pada Efrain dan memberikan rasa aman dulu padanya. Lagi pula, aku masih belum siap hamil lagi." Eliza masih teringat dengan jelas bagaimana ia harus mempertahankan Efrain sendirian. Ia tidak bisa mengeluh pada siapapun saat kakinya bengkak dan perutnya yang sering terasa kram saat itu. Dia menahan semuanya sendiri, bahkan rasa sakit ketika melahirkan dan sesudahnya. Kelvin menepuk lembut kepala Eliza. "Jangan khawatir, kali ini kamu memilikiku. Aku telah melewatkan kehamilan Efrain, jadi kali ini aku ingin menebusnya." "Tidak." Para lelaki hanya bermulut manis karena tidak merasakan bagaimana mengandung dan melahirkan. Lily mengangguk setuju dan jelas berada di pihak Eliza. Kelvin menoleh ke arah Diana dan berharap ia mendapatkan seseorang yang berada di pihaknya, namun dua wanita itu tampak tak bergeming dan memilih untuk netral. "Gunakan pengaman mulai sekarang," sahut Lily dengan tatapan penuh peringatan pada cucunya. Wajah Eliza memerah. Meski bukan ia yang dimarahi oleh wanita tua ini, dia masih merasa perkataan Lily terlalu frontal dan membuatnya malu. "Tidak. Itu akan mengganggu kenyamanan." Lily melemparkan satu bunga mawar yang masih berduri ke arah Kelvin. "Kalau begitu, aku akan membawa Eliza ke dokter kandungan untuk mendapatkan suntikan kontrasepsi." Kelvin menoleh ke arah Eliza. "Sayang, jangan setuju. Aku dengar efek dari suntikan itu akan membuatmu gemuk seperti babi. Kalau begitu, kamulah yang melakukan tindakan kontrasepsi. Aku dengar ada suntikan hormon untuk bisa menurunkan kadar testosteron." "Tidak. Aku ingin punya anak lagi, seorang bayi perempuan yang lucu." "Eliza, jangan tertipu oleh nenek. Selagi masih muda, kita harus memiliki banyak bayi. Ingat, kehamilan di usia tua akan menimbulkan banyak risiko." Lily kehilangan kata-kata mendengar alibi cucunya. Ia memang bermulut manis dan pandai bicara untuk mempertahankan argumennya. "Baiklah, biarkan Tuhan yang mengaturnya kapan anak berikutnya datang,"
kata Eliza yang sudah lelah berdebat. Oke, sayang, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras hingga kita bisa mendapatkannya. Eliza tercengang. Ia tiba-tiba menyesali apa yang baru saja ia katakan. Pria ini benar-benar pintar memelintir pembicaraan. Siang hari, Eliza bertemu dengan Carissa di sebuah restoran ternama di kota ini. Eliza terkejut begitu menghampiri Carissa. Wanita itu kini mengenakan dress dengan panjang selutut dan bagian kerah lebar yang mengekspos tulang di bahunya yang indah. Carissa sangat jarang mengenakan pakaian seperti ini. Dia selalu lebih nyaman menggunakan kaos oversize dan celana jeans serta rambut dikuncir kuda. Namun kali ini, ia mengenakan riasan tipis dan rambutnya digerai. Apakah kamu salah minum obat? Tanya Eliza begitu ia duduk. Aku memiliki kencan buta setelah ini. Eliza hampir menyemburkan air minumnya. Yang terjadi berikutnya, ia justru tersedak dan merasakan tenggorokannya sakit setelah terbatuk beberapa kali. Carissa dengan lembut menepuk punggung Eliza. Apa kau gila? Kan kamu menyuruhku datang saat kamu memiliki kencan buta. Eliza memelototi temannya yang tersenyum seperti orang bodoh di depannya. Aku dipaksa datang ke sini. Ayah memilihkan seorang pria untuk melakukan kencan buta denganku. Aku tidak bisa menolaknya. Saat ia datang nanti, duduklah di meja sebelahku. Setidaknya dengan melihatmu ada di sekitarku, maka aku tak akan begitu gugup. Eliza bisa merasakan keengganan dalam nada bicara Carissa. Kenapa ayahmu repot untuk mengaturmu dalam kencan buta? Ia seharusnya perhatian pada Winston dan Nicole. Sebenarnya, ayah mengatur kencan buta Winston lebih dulu, tapi dia menolaknya mentah-mentah. Kemudian Winston mengatakan bahwa ia tak akan menikah sampai aku memiliki pasangan atau seseorang untuk menjagaku. Jadi, Nicole membujuk ayah untuk membuatku menikah lebih dulu. Eliza bisa melihat bahwa Carissa datang dengan terpaksa. Jadi, kamu akan mengorbankan dirimu dengan menikah dengan pria acak begitu saja. Carissa menggeleng. Tidak, tapi aku akan berpacaran dengannya hanya sampai kakak menemukan wanita lain. Setelah itu, aku akan pergi jauh. Tapi jika dia tampan dan menyenangkan, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Eliza hampir bersimpati pada Carissa, namun perkataan terakhirnya telah membuat ia menatap temannya itu dengan bibir mengerucut. Hai, jangan menatapku seperti itu. Kamu sekarang telah memiliki anak dan menikah. Aku juga perlu mengakhiri kesendirian. Setelah mereka berdua mengobrol beberapa saat, Carissa mengusir Eliza untuk pindah duduk di belakang mejanya, bertindak seolah mereka tak mengenal satu sama lain. Tak lama, seorang pria dengan kemeja berwarna navy datang. Ia memiliki visual yang biasa saja dan tinggi badannya lebih pendek dari Carissa. Aku sengaja tiba 10 menit lebih awal agar kamu tidak menungguku, tapi sepertinya kamu telah datang lebih dulu, sapa pria itu. Ia menyerahkan buket bunga mawar merah kepada Carissa. Tidak apa-apa, aku baru saja datang. Pria itu mengulurkan tangan ke arah Carissa. Kenalkan, aku Arturo. Putra kedua dari keluarga York. Carissa. Pria yang memiliki penampilan rata-rata dan tinggi tubuh rata-rata itu menatap penuh kekaguman pada Carissa. Tatapan itu membuat Carissa merasa risih, apalagi pria itu menjabat tangannya dengan erat. Apakah ada yang salah? Carissa menarik tangannya dengan sentakan kuat agar pria itu menyadari bahwa ia telah menahan tangannya begitu lama. Tidak, aku hanya tak menyangka kamu lebih cantik daripada di foto. Carissa kehilangan kata-kata. Dia hanya tersenyum dengan kaku. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu juga mengurus perusahaan sama seperti Nicole? Apakah kamu kenal Nicole? Sepertinya kamu menyebut namanya dengan cara yang akrab. Ya, kami satu universitas. Dialah yang mengusulkan untuk aku melakukan kencan buta denganmu. Carissa sudah menduga itu. Sepertinya Nicole adalah orang yang diam-diam mendesak ayahnya.
Kini, bahkan Eliza mencurigai identitas pria ini karena tidak mungkin ia memiliki identitas yang sederhana. Nicole tidak akan menjadikan orang yang baik dengan mengirimkan pria yang layak untuk Carissa. Eliza memotret pria itu diam-diam, lalu mengirimkannya pada Zah. Aku ingin tahu semua informasi pria ini selengkapnya dalam waktu singkat. Zah yang membaca pesan Eliza terperangah. Cek, sekarang bahkan bos wanita memerintah sama seperti suaminya, gumam Zah. Foto siapa pria ini? Bukankah ia terlalu rata-rata menjadi selingkuhannya? Kelvin yang menghampiri Zah dari belakang tubuhnya merasa ia adalah bos pria yang dimaksud, jadi dia menduga antara Zah dan Eliza tengah saling berkirim pesan dan menyambar ponsel Zah. Bos, Zah seketika menjadi gugup dan menelan ludah. Tangannya ingin meraih ponselnya kembali, namun tatapan tajam bosnya telah membekukan gerakan tangannya. Kelvin membaca pesan Eliza dengan alis menyatu. Ia bahkan membesarkan foto itu berkali-kali sambil menatap pria di dalam foto. Tatapan tajam itu seolah ingin melubangi ponsel Zah. Dia segera menelepon Eliza menggunakan ponsel Zah. Wanita di tempat lain itu mengangkat panggilan Zah dengan antusias. Begitu cepat mendapatkan informasinya. Puji Eliza begitu panggilan terhubung. Eliza, apa kamu bosan hidup? Siapa pria ini? Pekik Kelvin yang membuat Eliza tersentak hingga menjauhkan ponsel dari dekat telinganya. Kak Kelvin. Sialan kau, Zah. Kenapa mulutmu begitu licin? Jawab. Titah Kelvin dengan suara yang dingin. Dia hanya teman kencan buta. Kamu sedang kencan buta sekarang. Apa aku tak cukup memuaskan untukmu? Kelvin mencecar Eliza bahkan sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya. Bisakah kamu diam dan mendengarkanku lebih dulu? Kata Eliza dengan kesal. Dia teman kencan Carissa. Aku merasa identitasnya tidak sederhana. Terjadi keheningan beberapa saat di ujung telepon. Baiklah, aku akan meminta Zah menyelidiki. Panggilan ditutup. Eliza akhirnya bisa menarik napas lega. Tapi itu hanya ketenangan sementara karena dia tidak tahu seberapa tidak masuk akal suami posesifnya. Cari tahu identitas pria ini. Lalu, batalkan juga rapatnya. Bos, Anda mau kemana? Memastikan apa yang dikatakan Eliza adalah kejujuran. Zah terperangah. Astaga, pria itu bahkan lebih jelek daripada Anda. Datang ke sana hanya akan menurunkan standar Anda. Kelvin memelototi Zah dengan tatapan iblis yang menakutkan. Hati-hati di jalan, bos. Memang terkadang lebih baik mencegah lebih awal. Cinta terkadang buta, mungkin di mata nyonya muda, ia lebih tampan. Kelvin memberikan tatapan tajam lagi yang membuat Zah menekuk bibirnya ke dalam. Kelvin mengemudi dengan kecepatan penuh menuju restoran tempat Eliza berada. Ketika ia sampai di sana, Eliza juga mendapatkan pesan dari Zah tentang semua informasi Arturo. Apa yang kamu lakukan di sini? Eliza terkejut dengan bayangan tinggi besar yang sudah ada di depannya. Kelvin mengulas senyum. Kini, setelah ia datang sendiri dan menyaksikan bahwa istrinya hanya duduk sendirian di meja, ia merasa lega. Aku akan menemanimu makan siang. Melihatmu duduk sendirian menyakiti hatiku. Eliza mengerucutkan bibirnya. Ia jelas tak akan membeli perkataan Kelvin. Omong kosong. Kamu pasti cemburu dan tidak percaya padaku, kan? Sayang, apakah kamu sudah membaca identitas pria itu? Tanya Kelvin, mengalihkan pembicaraan dan menolak menggakui sikap posesifnya. Eliza menyelesaikan membaca informasi yang belum tuntas. Setelah akhirnya ia bisa mengetahui siapa Arturo, wajahnya menjadi merah karena marah. Nicole terlalu berlebihan. Siapa pria itu? Dia putra angkat dari keluarga York yang bahkan tidak diakui secara resmi. Pria itu terlibat beberapa skandal kekerasan seksual beberapa kali di sebuah bar. Dia berhasil lolos dari hukum menggunakan uang keluarganya.
Eliza sudah menduga bahwa Nicole tak akan berbaik hati mengirimkan pria yang baik untuk Carissa, yang merupakan duri baginya. Kelvin menyesap jus Eliza. Dia memiliki maksud tersembunyi. Status Arturo dan Carissa hampir sama, yaitu anak angkat. Eliza mengepalkan tinjunya. Ia ingin mengejek Carissa. Tapi aku tidak akan membiarkan itu meluncur begitu saja. Kelvin menjejalkan potongan apel ke mulut istrinya yang sedang merengut. Kini, pipi cemberut itu semakin menggemaskan bagi Kelvin setelah volumenya bertambah besar dengan potongan apel di dalamnya. Eliza mengirim pesan pada Winston. Dia harus tahu dengan siapa adik kandungnya dikirimkan pria untuk Carissa. Eliza berharap Winston akan memberikan pelajaran bagi Nicole. Di meja lain, Carissa tampak sangat tertekan. Makanan baru saja dihidangkan di mejanya, namun ia tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Arturo memotong steak, lalu mengarahkan piring steak yang telah dipotong itu pada Carissa. Makanlah. Carissa menggeleng. Aku bisa memotongnya sendiri. Tidak, jangan khawatir. Jika kamu bersamaku, maka aku akan melayanimu dengan baik. Carissa tersenyum kaku, hampir seperti seseorang yang terkena serangan stroke. Jika yang mengatakannya adalah orang setampan suami Eliza, maka dia mungkin akan merasakan kupu-kupu beterbangan di perutnya, tapi saat yang mengatakan adalah pria ini dengan tatapan mesum ke arahnya, ia justru merasa mual. Tidak, dia tidak suka makan makanan yang telah disentuh orang lain. Tiba-tiba, suara dingin dan berat menginterupsi dua orang itu. Carissa mendonggak setelah mendengar suara familiar itu. Winston, kata Carissa terbata-bata. Pria itu memberikan Carissa tatapan tajam, seolah ia adalah orang yang sedang tertangkap basah karena selingkuh.